Oke, bro, ini dia kita ngebongkar ke sebuah laptop Acer Aspire One ya. Jadi di sini ada sebuah laptop Acer, laptop atau Acer ya, mungkin disebutnya notebook juga sih, soalnya ini layarnya cuma 11 ini ya. Jadi kita sebut notebook aja lah, notebook laptop ya sama aja. Dan ini dia ada nomor model, nomor seri itu WLAN. Ini untuk kode-kode nomor seri. Lalu di sini ada lagi Aspire One, Acer Aspire One model nomor ZHG bro ya. ZHG dengan Aspire One 725 ya. Ini laptop Acer Aspire One 725 dan kita akan bongkar. Seperti biasa dalamannya, pengen tahu ya, penasaran dalamannya, dan kita akan bongkar bro. Oke, ini dia bagian keyboardnya seperti ini bentukannya, dan untuk keyboardnya ini bentukannya seperti ini. Terus ini untuk keyboardnya tuh nempel di casing atas ya, penutup atas. Jadi kalau mau ganti keyboard tuh harus bongkar total semuanya ya. Aspire One 725, CPU AMD dual core C60, memori 2GB DDR3, baterai cell, storage 320 GB ya. Lumayan bro. Oke, selanjutnya itu untuk bagian layarnya. Ini untuk bagian layarnya belum anti glare ya, jadi masih matul-matul cahaya tuh ya. Oke, gak apa-apa, dan kita akan bongkar aja ya, penasaran. Yang pertama kita bongkar bagian mana dulu? Oh, ini dulu bro, penutup ini ya, kita bongkar dulu aja yuk. Nah bro, ini dia untuk penutup bagian casing bawahnya, bentukannya seperti ini. Untuk di bagian dalamnya itu kayak ada lapis-lapis yang warna silver itu, mungkin aluminium foil ya mungkin kayaknya mah. Dan oke, itu dia dalamnya langsung kelihatan bro. Jadi kita kalau mau upgrade RAM atau ganti hard disk gitu, kita tinggal buka tutup bagian tutup belakangnya aja, jadi gak usah bongkar casing gitu ya. Itu ada beberapa bagian seperti hard disk, WiFi card, lalu RAM, lalu pendingin prosesor, dan kita copotin dulu bagian baterainya bro. Nah ini dia bro, untuk bagian baterainya. Ini baterainya gak tahu masih original atau enggak ya, soalnya ini sudah bawaannya dan sudah rusak juga sih bro, gak bisa ngecas. Itu dia untuk bagian pin konektor charge-nya. Dan setelah aku lihat-lihat di online tuh, ini ada dua versi bro, AL12B32 ya, itu untuk nomor seri baterainya 14,8 volt 2500 mAh ya. Ini ada dua versi, ada yang slim kayak gini, terus ada yang kayak agak gedean gitu, yang ada nonjol gitu ya. Cuman aku ganti baterai, cuman belinya yang slim kayak gini. Untuk pengendalian baterainya kalau gak salah dibikin konten mungkin di deskripsi video ya, itu dia ada nomor seri di baterainya. Dan ini baterai kita bongkar bro. Oke, ini dia sudah kita persiapkan saat pembongkaran. Nah, saat pembongkaran saatnya kita bongkar ya. Jadi ini baterainya kebetulan rusak, jadi kita langsung bongkar aja bro. Untuk ngebongkarnya cukup gampang susah ya. Jadi dicongkel-congkel dari samping. Nah tuh kan di samping-sampingnya teh tuh kayak belahan-belahan gitu, jadi congkel-congkel. Dan oke, langsung bongkar dulu aja. Oke iya bro, sudah kita bongkar. Nah jadi ngebongkarnya teh kayak gitunya, dicongkel-congkel dari samping-sampingnya secara berputar. Kalau lebih enak sih dipakai kayu putih dulu bro, jadi kayu putihnya supaya menyerap di bagian-bagian itu sampingnya. Ketok-ketok dan congkel deh. Itu dia bro, untuk bagian dalamnya kelihatan. Jadi sudah rangkaian PCB, sebuah PCB rangkaian, mungkin itu BMS atau apa ya. Oke, kita copot dulu baterainya. Ini dia bro, sudah kita copotin dari casingnya. Jadi ini ada dua bagian casingnya, penutup casing atas sama bawah. Terus ini untuk di bagian baterainya seperti ini. Jadi ini ada 4 baterai sel bro di dalam itu ya. Ada 4 baterai sel model 18650 ya. Itu ada tulisan-tulisan tipis, cuman nggak kelihatan ya. Jadi kita lihat saja bentukannya seperti ini. Baterainya warna ungu ya. Terus ini bagian rangkaian BMS-nya, baterai manajemen sistemnya. Setelah aku cek and recheck, ternyata si baterainya itu masih bagus bro. Dan kemungkinan ini si rangkaian ininya yang rusak gitu ya. Dan ya inilah sudah kita bongkar bro. Oke. Selanjutnya balik lagi ke sini. Nah sekarang kita bongkar beberapa bagian-bagian seperti hard disk, lalu RAM, lalu WiFi card mungkin ya. Dan oke, kita bongkar dulu aja yuk. Nah ini dia bro, sudah terbongkar. Dan ini untuk harddisknya. Jadi untuk harddisk menggunakan BD Scorpio Blue 320 GB. Dan kayaknya ini original, masih bawaan dari tokonya ya. Kayaknya soalnya sesuai spesifikasi tadi ya, 320 GB. Lalu ini untuk RAM-nya bro, RAM-nya sudah 2 GB 1R8 PC3 10600. Ini pakai 12800 juga bisa bro. Jadi kalian bisa upgrade. Terus untuk chipnya nanya ya, kamu nanya. Oke, chipnya pakai nanya. Terus ini bro untuk bagian WiFi cardnya, WLAN card ya, WLAN WiFi card. Made in China, itu dia ada 2 pin aux sama apa tuh, RX mungkin ya, transmitter receiver kayak gitu.
Di bagian dalamnya itu ada tulisan-tulisan lagi bro, Anatel TR registered regis ID standar apa tuh, gak ngerti lah, mungkin itu sebuah kode-kode atau apalah, nomor seri kayak gitunya. Intinya ini sudah kita bongkar. Oke, selanjutnya kita bongkar lagi bagian-bagian. Bentar, kita lihat dulu bro. Di sini ada beberapa bagian-bagian seperti baut-baut ya, tuh dia bagian atas, nah atas bawah juga ada baut-baut lagi tuh ya. Nah itu baut-baut. Jadi ada beberapa baut-baut dan oke, sekarang baut-bautnya kita copotin dan lanjut kita bongkar bro ya. Oke, sekarang kita bongkar dulu aja, yuk lanjut. Oke bro, ini dia setelah begitu ribet melakukan pembongkaran, akhirnya copot juga, dan ini dia untuk bagian casing atasnya. Di sini ada beberapa bagian-bagian tuh. Terus di sini ada fleksibel dan untuk keyboardnya tuh, ini untuk bagian keyboardnya bro, jadi di frame atas ya nempel untuk si keyboardnya. Dan ini bagian keyboardnya kita akan bongkar juga bro ya, biar penasaran. Oke, kemudian kita lihat dulu beberapa bagian-bagiannya. Nah di situ ada pengaman pengunci keyboard tuh, ada baut-baut juga ya di bagian frame tuh yang ditunjukin tuh kan tuh baut-bautnya. Nah itunya dilepasin, nanti baru si keyboardnya bisa dicopot ya. Nanti kita coba bongkar. Setelah baut-baut, terus di sini ada fleksibel. Nah ini dia fleksibel yang hitam. Ini fleksibel yang ke keyboard ya bro. Bentar kita coba lihat juga mungkin nanti ya, kita lihat. Jadi ya seperti ini bentukan dalamnya. Dan ini untuk semuanya masih berfungsi normal bro. Dan ini tuh bagian touchpad. Ini di touchpadnya ada satu chip lagi tuh, ada IC-nya bro ya di bagian touchpad. Ini touchpadnya pun masih bagus bro, masih aman dan lumayan bro. Ini masih bisa digunakan seperti biasa. Terus di situ ada nomor seri model name tuh, model seri keyboardnya mungkin ya. Yap bro, ini dia. Sekarang kita bagian ke pembongkaran si keyboardnya ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran di keyboardnya seperti apa, dan kita lanjut bongkar aja ya bro. Jadi teman-teman pas nonton di video yang ini tuh ya. Soalnya kita bongkar total ya. Nanti LCD-nya pun kita bongkar juga bro. Jadi silahkan tonton aja sampai selesai. Oke, sekarang kita coba dulu semua baut-bautnya yang pengunci ke bagian keyboard. Nah ini dia bro, sudah kita bongkar, jadi dalamnya seperti ini bro. Ini udah bagian casing atasnya bro ya. Casing atas tuh setelah keyboardnya dicopotin jadi bolong-bolong kayak gini bro. Jadi kayak gimana nih, kayak jaring gitu ya, kayak anyaman gitu aja. Nah ini dia untuk bagian touchpadnya seperti tadi ya, kita lihat lagi. Nah ini dia, kita lihat lagi touchpadnya supaya lebih jelas, lebih dekat. Di situ di touchpadnya tuh ada satu IC, itu ada satu chip, dan yang ini untuk chipnya tersolder bro. Soalnya gue pernah bongkar juga, cuman chip di touchpadnya tuh chip yang IC yang gak disolder kayak gitu. Lalu ini untuk bagian keyboardnya bro ya, bentukannya seperti ini, kita lihat. Nah bro, itu bagian bawahnya seperti ini. Jadi kita kalau mau ganti keyboard tuh harus ngelepasin dulu bagian pengunci keyboardnya bro ya, yang di belakang tadi. Nah copotin baut-bautnya lalu diangkat, copot deh. Jadi dia nomor seri keyboardnya bro, kita lihat lagi tuh. Siapa tahu aja tadi teman-teman kurang kelihatan jelas ya. Dan ini dia, nah ini baru pengunci bagian keyboardnya bro ya, bagian pengaman keyboardnya. Jadi ini tuh harus dicopotin dulu, baru deh bisa kita copotin si keyboardnya bro, seperti itu. Subscribe. Oke, balik lagi. Sekarang kita lanjut ke pembongkaran lagi yang selanjutnya. Oke bro ya, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita bongkar lagi bagian mana dulu ya bro. Bentar, kita lihat dulu. Kita bersihkan dulu, ini keyboardnya agak berdebu bro. Cuman ini masih berfungsi dengan normal. Ini keluaran tahun berapa ya, gue kurang tahu juga. Silahkan teman-teman berusaha aja. Dan sampai sekarang ini masih berfungsi dengan baik. Berarti ini kualitasnya lumayan lah segini mah. Oke. Kita copotin dulu, bentar kita lihat dulu bagian-bagiannya. Tuh di situ ada beberapa bagian-bagian, lalu ada beberapa bagian baut-baut dan apa tuh yang pertama, nah yang itu. Oke, kita bongkar yang itu dulu tuh, yang fleksibel itu, lalu speaker dulu mungkin. Oke, lanjut aja kita pembongkaran. Nah ini dia bro, sudah kita copotin, dan di sini ada satu fleksibel panjang banget ya, dan terus nyambung ke bagian PCB, dan di PCB ini tuh ada sebuah LED ya bro, lampu-lampu. Nah jadi ini untuk lampu-lampu ini tuh sebagai indikator sepada lagi ngecas atau terhubung ke internet atau baterai penuh. Jadi muncul di situ. Dan sekarang kita copotin bagian motherboardnya lagi bro.
Oke, bro, ini dia sudah kita copotin bagian motherboardnya, dan di sini kelihatan untuk bagian casing tulangnya, tulang si notebooknya, si laptopnya. Di sini udah fleksibel tuh, bro. Nah, itu fleksibel yang menuju ke LCD. Terus di bagian bawah ada speaker, di luar ada speaker lagi. Ini speakernya ada dua, bro, jadi ini stereo. Terus di sini bagian bawahnya, nah ini bentukan speakernya ya. Bentukannya seperti ini, speaker satu, dan ini yang kedua. Bentukannya seperti ini, itu agak sedikit berdebu-debu, bro ya. Mungkin karena terlalu lama. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian mana dulu, kita copotin dulu itu bagian LCD-nya ya, bro. Yo. Nah, bro, ini dia sudah kita lepasin ya dari si casing tulangnya. Jadi ini tinggal LCD doang. Nah, bro, jadi kita akan coba bongkar ya, bro, si LCD-nya. Dalamnya seperti apa ya? Penasaran, bro, harus sekalian. Jadi kita bongkar saja. Dan di sini untuk bagian slot engsel ya. Engsel yang ke layarnya. Itu ada engselnya seperti itu bentukannya. Dan terbalik nih, ini bagian belakangnya, bro, seperti ini ada tulisan Acer Aspire One. Lalu itu fleksibel, yaitu fleksibel soket LCD ya, bro. Ini untuk fleksibel soketnya bentukannya seperti ini. Biasanya yang tipis-tipis gitu ya, ini agak lumayan agak tebal gitu ya, kokoh gitu soketnya. Dan itu beberapa bagian-bagian, nah itu bagian tuh yang kayak bulutan-bulutan itu tuh bulutan kecil. Nah, itunya tuh dicopot, di bawahnya tuh ada bautnya, bro. Oke, sekarang lanjut kita bongkar aja ya. Ini dia, bro, sudah kita bongkar bagian penutup casingnya, bagian frame-nya. Nah, ini bagian frame LCD-nya, bro. Jadi bagian frame depannya, bagian casing depan LCD-nya, frame LCD depannya seperti ini, terbuat dari plastik, dan ini lentur-lentur gini, bro. Nah, itu dia bentukannya kayak gini, bro. Terbuat dari plastik ya, plastik biasa aja, bro, plastik ya. Terus, bro, kita lihat lagi di situ ada beberapa bagian-bagian lagi. Bentar kita lihat. Nah, di situ ada baut-baut tuh yang menempel ke bagian engsel tuh, terus bagian atas ada baut-baut lagi, dan ada baut lagi, dan oke, sekarang lanjut kita bongkar aja. Yuk. Oke, ini dia bagian LCD-nya sudah terbongkar, bro. Dan di sini untuk bagian engselnya, ini untuk engsel ke LCD-nya bentuknya seperti ini simpel banget, cuma segini engselnya, bro. Biasanya ada panjang sampai ke atas ya, sampai ke bagian atas LCD. Terus ini untuk bagian frame LCD-nya, bagian frame atau casing bagian LCD-nya atau dudukannya atau rumahnya. Dan di bagian samping itu ada antena kecil tuh nempel di bagian samping, tipis banget tuh. Itu antena sinyal untuk WiFi mungkin ya. Ini kabel WiFi-nya tuh 2, terus ya bagian samping ada lagi. Nah, itu di bagian pojok samping tuh tipis banget tuh kelihatan, cuman warna hitamnya kurang kelihatan jelas. Di sini ada antena lagi, mungkin untuk antena WiFi juga. Terus di bagian atas di sini ada kamera. Nah, ini untuk kameranya, bro. This is the camera dari notebook Acer Aspire One ya, anjay. 725 tadi tinggal lupa deh. Ini untuk bagian LCD-nya, bro, seperti ini warna hitam, dan ini bagian belakangnya. Nah, itu ada satu kabel tuh, ini fleksibel ya. Itu fleksibel LCD masuk ke situ, terus ada lagi kabel yang membentang ke atasnya, itu yang masuk ke kamera, bro, masuk ke bagian kamera. Oke, bentar kita perjelas dulu nih, ini bagian soket-soketnya. Nah, ini bagian pin LCD-nya tuh tadi ya kelihatan. Terus di sini ada nomor serinya tuh, nomor model LCD-nya, bro ya. Misalkan teman-teman mau ganti, itu ada nomor modelnya. Untuk model yang seperti ini. Oke, udah, mungkin itu aja dulu untuk bagian review LCD-nya. Nah, ini bagian LCD-nya sudah kita bongkar ya, bro. Oke, selanjutnya balik lagi, sekarang kita fokus ke bagian motherboard-nya, bro. Nah, di sini untuk bagian motherboard-nya, bagian akhir atau bagian penutupan bagian motherboard. Di sini ada beberapa bagian. Nah, di sini ada bagian PCB lagi. Di bagian PCB ini ada 2 port USB dan 1 jack 3,5 dan 1 konektor cas ya. Dan di sini ada IC-nya juga, bro. Kita lihat bentar. Ini untuk IC-nya seperti ini. Jadi di situ ada chip, ada IC lagi. Mungkin itu sebagai controller atau apa ya, gue kurang tahu juga. Dan itu ada soketnya seperti itu, dan di bagian bawah, bro, ternyata di bagian bawah tuh ada slot kayak gini. Biasanya ini slot untuk card reader gitu ya, seperti apa sih, micro SD atau MMC atau apa SDHC kayak gitu, yang storage zaman dulu yang gede-gede. Dan selanjutnya nanti di bagian ini ada 2 port USB, lalu jack 3,5, lalu port untuk ngecas ya, bro, kelihatan. Jadi dalamnya seperti ini, bro. Dan untuk komponennya sepertinya masih aman, belum terkena korosi biarpun agak hitam-hitam dikit ya, wajar saja ya. Oke, lalu selanjutnya, bro, nah ini di motherboard utamanya seperti ini, bro. Kita lihat-lihat dulu. Ini dia untuk bagian motherboardnya.
Nah di sini ada satu chip lagi dari Numphoton. Untuk fungsi chipnya gue belum kurang tahu betul, mungkin itu sebagai penghubung antar tadi yang USB itu ya, dan ini dekat dengan soket juga tuh, dekat dengan soket fleksibel yang ke PCB kedua, jadi mungkin ada hubungannya ke sana ya. Terus di situ ada komponen kecil-kecil juga tuh di bagian situ, lalu di bagian tengah. Nah di bagian tengah juga ada komponen-komponen kecil juga tuh, seperti ya kapasitor yang lembut gitunya. Oke. Terus ini di dekat konektor dekat pin baterai di situ ada chip kecil juga tuh. Terus di situ di bagian itu, lalu bagian situ ya, intinya bentukannya seperti ini bro ya. Nah jadi silahkan teman-teman tonton saja ya sampai selesai secara detail juga ya, secara berkala, biar teman-teman tahu bentukannya seperti apa tuh ya. Ada chip lagi, dan itu di bagian port tuh ada port USB. Nah itu ada USB 3 nya ya bro. Cuman pas aku tes ternyata kecepatannya biasa aja, mungkin USB 3 bohongan. Lalu ada HDMI port, lalu ada LAN, lalu ada DSAP ya, atau port VGA card, port VGA gitu, DSAP. Ada ini dia bro untuk bagian atasnya atau bagian dalamnya bro ya, intinya itulah bro. Di situ ada baterai CMOS ya. Oke, CMOSnya kita coba copotin dulu bro. Oke, ini dia sudah kita copotin. Untuk baterai CMOSnya menggunakan KTS Japan Lithium CR2032 bro ya. Pakai KTS ya. Gue mau di motherboard juga CMOSnya KTS. Mungkin KTS tuh memang produk baterai bawaan untuk dari pabrikan mungkin ya. Terus di sini bro ada beberapa soket-soket dan beberapa komponen-komponen kecil juga tuh. Nah kita lihat tuh bro ya. Itu ada slot soket, itu yang satu soket keyboard, lalu itu ada PRM kecil, terus itu ada soket untuk Wi-Fi card WLAN. Terus di bagian mana lagi? Nah ini di bagian atas itu ada chip lagi tuh. Mungkin itu sebagai PRM, cuman PRM-nya ada yang kecil, ada yang gede loh. Soalnya bentukannya sama, cuman beda ukuran gitu. Terus itu sih seperti biasa tuh tadi port-port yang tadi gue bilang. Terus di sini ada slot RAM-nya juga bro ya. Ini untuk slot RAM-nya ini masih satu slot ya bro. Jadi cuma bisa pasang satu slot. Terus ada komponen-komponen juga tuh di sekitarnya yang kecil-kecil banget anjay. Lalu bentar, ini untuk heatsinknya bro. Nah sekarang kita coba copotin bagian heatsinknya supaya kita tahu bagian prosesornya bentukannya seperti apa ya. Nah ini dia bro, sudah kita copotin bagian heatsinknya dan dalamannya seperti ini. Dan di sini ada dua bagian kayak apa tuh, thermal pad gitu ya, thermal pad, dan ini dia bentukannya. Bentukan heatsinknya seperti ini. Pendinginnya ini terbuat dari kayaknya si aluminium ya, atau metal aluminium sih sepertinya mah. Bentukannya mungkin ini aluminium, dan itu ada thermal padnya. Dan di bagian sini ada thermal padnya. Jadi dua chip. Di sini ada dua chip dan semuanya menggunakan thermal pad ya bro. Terus itu ada fan DC 5 volt 0,55 ampere. Untuk fan pendingin prosesor ya. Ini bagian atasnya seperti ini, bawah, dan udah bro ya. Seperti itu untuk bagian pendinginnya. Terus ini untuk bagian chip prosesornya bro. Di sini ada dua chip. Di situ ada tulisannya AMD. Mungkin itu prosesor bro tuh, soalnya tulisannya AMD. Dan untuk modelnya itu kurang kelihatan jelas bro, soalnya kecil banget anjay. Jadi ya seperti itulah. Terus yang ini juga ada chip lagi dan AMD juga bro. Ini tulisannya AMD. Itu prosesornya yang mana, yang ini atau yang itu ya bro? Gue bingung juga. Gue sempat juga bongkar laptop yang ada zaman sekarang itu cuma satu chip bro, kayak banyak kayak gini chipnya. Jadi ya ini dia bro, hasilnya seperti ini sudah kita bongkar. Dan oke, thanks for watching, dan pokoknya just subscribe bro. Yo.